Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini, kita akan melakukan perjalanan menembus waktu, menyelami salah satu provinsi paling kaya budaya dan sejarah di Indonesia, Sumatera Utara. Dari puncak-puncak gunung yang megah hingga pesisir Selat Malaka yang sibuk, daerah ini menyimpan kisah-kisah luar biasa yang membentuknya hingga sekarang. Siap? Mari kita mulai petualangan kita, dari kejayaan Batak hingga kisah gelap kolonial Delhi. Jauh sebelum peta modern digambar, tanah Sumatera Utara adalah rumah bagi berbagai kerajaan dan peradaban yang dinamis. Salah satu yang paling menonjol dan ikonik tentu saja adalah masyarakat Batak. Mereka bukanlah satu kelompok tunggal, melainkan federasi marga-marga yang mendiami dataran tinggi vulkanik di sekitar Danau Toba yang legendaris. Selama berabad-abad, mereka mengembangkan sistem sosial, hukum adat, dan kepercayaan spiritual yang begitu kaya dan kompleks. Pernahkah kalian melihat aksara Batak atau yang disebut surat Batak? Ini adalah bukti kecanggihan intelektual mereka. Dengan aksara ini, mereka mencatat pengetahuan tentang ramuan obat, kalender astrologi, dan hukum adat dalam buku-buku dari kulit kayu yang disebut Pustahalakhlak. Kehidupan mereka berpusat pada pertanian, dengan sistem irigasi canggih yang memungkinkan mereka menanam padi di lereng-lereng bukit yang curam. Mereka juga dikenal sebagai pejuang yang tangguh, mempertahankan tanah air mereka dengan gagah berani. Pusat kehidupan spiritual dan sosial mereka adalah huta, desa-desa yang diperkuat dengan benteng tanah dan bambu runcing, seringkali dengan rumah adat Bolen yang megah di tengahnya. Namun, masyarakat Batak tidak hidup dalam isolasi total. Di pesisir timur, di sepanjang Selat Malaka yang strategis, denyut kehidupan berdetak dengan irama yang berbeda. Kerajaan-kerajaan Melayu seperti Aru, yang kemudian menjadi cikal bakal Kesultanan Delhi dan Serdang, tumbuh subur berkat perdagangan maritim. Pelabuhan-pelabuhan mereka menjadi titik temu bagi pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Komoditas berharga seperti lada, kapur berus dari berus yang sudah terkenal sejak zaman Firaun, dan hasil hutan lainnya diperdagangkan di sini. Interaksi ini tidak hanya membawa kemakmuran ekonomi, tetapi juga pertukaran budaya dan agama. Islam mulai menyebar dan mengakar kuat di wilayah pesisir, menciptakan lanskap budaya yang beragam di mana tradisi Melayu Islam hidup berdampingan dengan tradisi Batak di pedalaman. Memasuki abad ke-19, gelombang perubahan besar datang dari seberang lautan. Kekuatan Eropa, terutama Belanda, mulai menancapkan kukunya lebih dalam di Nusantara. Awalnya, ketertarikan mereka pada Sumatera Utara bersifat strategis untuk mengamankan jalur pelayaran di Selat Malaka. Namun, semua berubah ketika seorang saudagar Belanda bernama Jacobus Nijenhuis menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada rempah-rempah. Tanah Delhi yang subur sangat ideal untuk menanam tembakau berkualitas tinggi. Daun tembakau Delhi, dengan kualitasnya yang luar biasa untuk pembungkus cerutu, dengan cepat menjadi primadona di pasar Eropa. Permintaan meroket dan uang mengalir deras. Inilah awal dari era Delhi, Het Dollarland atau Delhi, tanah dolar. Kesultanan Delhi, yang sebelumnya merupakan kekuatan regional, diajak bekerja sama oleh Belanda. Para sultan, seperti Sultan Mahmud al-Rashid, memberikan konsesi lahan yang sangat luas kepada perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda dengan imbalan kekayaan dan pengakuan kedaulatan. Dalam sekejap, wajah Sumatera Utara berubah total. Hutan-hutan lebat dibabat habis, digantikan oleh lautan tanaman tembakau yang terhampar sejauh mata memandang. Kota Medan, yang tadinya hanya sebuah kampung kecil di pertemuan Sungai Delhi dan Babura, meledak menjadi pusat administrasi dan komersial yang megah. Gedung-gedung bergaya Eropa bermunculan, kantor pos, balai kota, stasiun kereta api, hotel, dan bank. Medan dijuluki Paris van Sumatra atau Parisnya Sumatera, sebuah etalase kemewahan kolonial di tengah belantara tropis. Istana Maimun yang ikonik, dengan perpaduan arsitektur Melayu, Islam, dan Eropa, dibangun pada periode ini, menjadi simbol kemakmuran Kesultanan Delhi. Namun, di balik fasad kemewahan dan gedung-gedung indah ini, tersembunyi sebuah kisah yang jauh lebih gelap. Ledakan industri perkebunan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang masif. Masyarakat lokal seringkali enggan bekerja di bawah kondisi yang keras ini. Untuk mengatasinya, Belanda mendatangkan ratusan ribu pekerja kontrak, atau yang mereka sebut kuli, dari Jawa, Tiongkok, dan India Selatan. Disinilah babak kelam sejarah Delhi dimulai. Para kuli ini terikat oleh apa yang disebut Kuali Ordunanti, sebuah peraturan yang sangat menindas. Secara hukum, mereka terikat pada majikan dan perkebunan mereka. Melarikan diri dianggap sebagai tindakan kriminal. Mereka tinggal di barak-barak sempit yang tidak layak, bekerja dari fajar hingga senja dengan upah yang sangat minim. Hukuman fisik, seperti cambukan, adalah hal yang lumrah. Penyakit, kekurangan gizi, dan keputusasaan merajalela. Perkebunan tembakau Delhi yang subur itu sejatinya disirami oleh keringat, air mata, dan darah para kuli. Kisah penderitaan mereka menjadi sisi lain yang jarang diceritakan dari gemerlapnya tanah dolar. Perlawanan terhadap kolonialisme tidak pernah padam. Di dataran tinggi, Raja Sisingamangaraja XII memimpin perjuangan heroik melawan ekspansi Belanda selama hampir 3 dekade dalam Perang Batak. Ia menjadi simbol perlawanan dan harga diri orang Batak. Di pesisir, meskipun para sultan bekerja sama dengan Belanda,
benih-benih nasionalisme mulai tumbuh di kalangan para intelektual dan buruh. Organisasi-organisasi pergerakan mulai terbentuk, menyuarakan tuntutan akan kondisi kerja yang lebih baik dan, pada akhirnya, kemerdekaan. Ketika Jepang menduduki Indonesia pada Perang Dunia II, kekuasaan Belanda runtuh. Momen ini dimanfaatkan oleh para pejuang kemerdekaan. Setelah proklamasi 17 Agustus tahun 1945, semangat revolusi membara di seluruh Sumatera Utara. Namun, jalan menuju kemerdekaan penuh tidaklah mulus. Terjadi periode kekacauan yang dikenal sebagai revolusi sosial, di mana sentimen anti-feodal dan anti-kolonial meledak menjadi kekerasan yang menargetkan keluarga bangsawan Melayu yang dianggap sebagai kolaborator Belanda. Banyak anggota aristokrasi Deli dan Serdang menjadi korban dalam periode tragis ini. Setelah melalui perjuangan berdarah, Sumatera Utara akhirnya menjadi bagian integral dari Republik Indonesia yang merdeka. Era kolonial berakhir, meninggalkan warisan yang kompleks. Di satu sisi, ada infrastruktur seperti jalan, rel kereta api, dan kota Medan itu sendiri. Di sisi lain, ada luka mendalam akibat eksploitasi dan penindasan. Hari ini, Sumatera Utara adalah sebuah provinsi yang luar biasa dinamis. Medan telah berkembang menjadi salah satu kota terbesar di Indonesia, sebuah melting pot tempat orang Batak, Melayu, Jawa, Tionghoa, India, dan berbagai etnis lainnya hidup berdampingan. Warisan sejarahnya terlihat di mana-mana, dari megahnya Istana Maimun, arsitektur kolonial di Kesawan, hingga rumah-rumah adat di desa-desa sekitar Danau Toba. Perkebunan kelapa sawit dan karet telah menggantikan sebagian besar tembakau, tetapi sistem ekonomi perkebunan tetap menjadi bagian penting dari provinsi ini. Kisah Sumatera Utara adalah cerminan dari perjalanan bangsa Indonesia itu sendiri. Sebuah kisah tentang peradaban kuno, kekayaan alam yang melimpah, benturan budaya, eksploitasi kolonial yang kejam, perjuangan heroik untuk meraih kemerdekaan, dan upaya terus-menerus untuk membangun masa depan yang lebih baik di atas fondasi sejarah yang begitu kompleks. Sejarah ini mengingatkan kita bahwa kemewahan bisa dibangun di atas penderitaan, dan bahwa semangat untuk bebas tidak akan pernah bisa dipadamkan. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga perjalanan kita hari ini memberikan wawasan baru tentang sejarah Sumatera Utara yang begitu kaya. Apa bagian favorit kalian dari cerita ini? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Sampai jumpa di petualangan berikutnya.